Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-awwali bila ibtida' wal akhiri bila intiha'. Walladhi khalaqal arda was sama' walladhi ja'ala al-Qur'ana diya'an wa shifa'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anbiya' wa atqal atqiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqihi wal baraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini iyaya nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Kasyful Khafa, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, seorang yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Meskipun para ulama bersepakat bahwa Khulafaur Rasyidin hanya 4, tapi beliau dimasukkan karena keilmuannya dan karena ketakwaannya, dan karena beliau dipilih oleh umat secara aklamasi, bukan karena ayah beliau seorang khalifah atau seorang amir atau malik. Beliau berkata, "Lau anna ma sarrani anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu." Aku tidak suka jika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, tidak berbeda pendapat. Li'annahum law lam yakhtalifu, seandainya para sahabat Nabi tidak berbeda pendapat, lam takun rukhsah, tidak ada keringanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarah ini atau asar ini kami sampaikan untuk menyampaikan kepada kita semua, memberitahu kepada kita semua bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama, bahkan perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu benar-benar ada. Seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berbeda pendapat dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masalah sholat safar. Sholat safar, Utsman bin Affan berpendapat bahwa sholat safar itu tetap sempurna rakaatnya, tidak dikosor. Sementara Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa sholat saat safar itu dikosor. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berbeda pendapat dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang pelaksanaan umrah. Sekian banyak kejadian-kejadian dan fakta bahwa di generasi awal dan generasi terbaik dari umat ini sudah terjadi perbedaan pendapat. Abu Bakar As-Siddiq berbeda pendapat dengan Umar masalah talak. Talak 3 kali satu majelis. Seorang suami mengucapkan talak 3 kali dalam satu waktu
menurut Umar bin Khattab, menurut Abu Bakar As-Siddiq, tetap dihitung satu talak. Tapi menurut Umar bin Khattab, seorang suami yang mengatakan talak 3 kali kepada istrinya dalam satu majelis dihitung 3. Maka perbedaan pendapat itu sangat niscaya, jamaah. Kalaulah kita melihat fakta bahwa perbedaan terjadi sejak zaman generasi terbaik dari umat ini, maka apakah lagi zaman sekarang, zaman yang tambah akhir mendekati kiamat, jauh dari sumbernya, jauh dari masa terbaiknya. Maka perbedaan pendapat itu menjadi hal yang sangat niscaya dan lazim, jamaah Jumat. Cuman bagaimana kita menyikapi perbedaan itu yang menjadi penentu sejauh mana kita memahami perbedaan pendapat tersebut. Al-Imam Qatadah mengatakan, "Man lam ya'rifil khilaf, lam yashum anfuhu al-fiqh." Siapa yang tidak pernah tahu perbedaan di antara para ulama, maka hidungnya tidak pernah mencium baunya fikih. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika diperintahkan oleh Harun ar-Rasyid dalam dinasti Abbasiyah, 2 kali penguasa Abbasiyah menyuruh Imam Malik bin Anas untuk memperbanyak kitab beliau Al-Muwatta dan disebar ke seluruh penjuru bumi atau tanah di mana dikuasai orang Islam, agar kitab itu, madhab itu menjadi madhab standar untuk seluruh dunia Islam pada saat itu. Tapi apa kata Imam Malik rahimahullah? La taf'al ya Malik, wahai raja, jangan kau kerjakan itu. Inna ikhtilafal ummah rahmah. Sesungguhnya perbedaan di antara umat itu menjadi rahmat bagi umat ini. Lau kana qaulan wahidan, seandainya para ulama ini pada satu pendapat, lakana nasu fi dhiqin, maka seluruh umat manusia mendapatkan kesulitan. Dulu di masa-masa ulama salafus saleh, hanya Imam Hanafi, Imam madhab Hanafi, Imam Hanafi yang berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan harganya atau dengan uang. Saat itu Al-Imam Hanafi dibuli habis oleh para ulama atau ditentang habis, oleh para ulama semasa beliau. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah tidak boleh dibayar dengan harganya, tapi harus dengan makanan pokok. Tapi sekarang pendapat itu menemukan konteksnya. Ketika seluruh ulama bersepakat satu pendapat, tidak ada pendapat berikutnya, maka umat mendapatkan kesulitan jika mereka menemukan konteks dan kondisi di mana mereka kesulitan. Itulah manfaat dan faedah dari perbedaan ulama, itu menjadi rahmat. Kita tidak bisa mengikuti satu pendapat, silahkan ikut pendapat yang lain. Mengapa? Karena itu kemudahan dari agama ini untuk kita. Jangan sampai kita bersikukuh dan bersitegang harus satu pendapat. Tidak, jamaah Jumat. Kita boleh berbeda. Saya dan panjenengan boleh tidak sama pendapat itu. Selama panjenengan dan saya punya dalil yang mu'tabar. Mungkin jenengan mengatakan pendapat saya lemah atau sebaliknya. Lemah atau kuat tergantung dari sisi mana yang Anda lihat. Dalil mana yang Anda pakai. Itulah fikih jamaah Jumat. Kita tidak harus sama. Di antara umat ini tidak harus satu pendapat. Tidak harus sepakat. Maka berbeda itu boleh, mubah, halal. Yang haram adalah bersitegang dan berselisih dan berpecah saf umat ini. Haram hukumnya. Kalau kita melihat perbedaan di antara para ulama, kita
kita, saya dan penjenengan semua sebagai seorang santri, meskipun saya pernah mondok 10 tahun, saya tetap santri untuk kiai saya dan guru saya. Maka cukupkan kapasitas dan tupoksi kita sebagai santri dan mencari ilmu. Tugas mencari ilmu, penuntut ilmu adalah belajar dan mengamalkan ilmu itu. Selesai. Bukan mencaci ulama. Bukan merendahkan ulama. Bagaimana ada orang yang tidak bisa bahasa Arab mencaci seorang ulama yang bisa bahasa Arab? Bagaimana ceritanya? Bagaimana orang yang tidak paham dan tidak hafal Quran mencaci ulama yang hafal Quran? Bagaimana ceritanya? Ulama bisa salah, betul. Ulama sangat bisa salah. Ulama yang hafal 30 juz, hafal 500.000 hadis seperti fatwanya Imam Ahmad, bisa salah karena bukan Nabi. Kalau ulama yang hafal 30 juz, hafal 500.000 hadis bagaimana standarnya Imam Ahmad, saja bisa salah, apalagi saya panjenengan yang Quran aja belum hafal. Hadis saja belum hafal. Maka fahami kapasitas kita masing-masing. Dewasakan diri kita menghadapi perbedaan yang terjadi di antara umat Islam. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada mazhab empat. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tidak ada perbedaan mazhab. Kalau tidak ada perbedaan, faktanya mazhab itu ada. Dan faktanya pula mazhab itu memberikan banyak keringanan. Contoh, menghadapi kurban. Apa makna hadis Nabi Muhammad SAW? Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana hadza kama qala Rasul. Siapa yang punya kelapangan tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat musola, tempat sholat kami. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Apa makna sa'ah dalam hadis ini, jamaah Jumat? Maka empat mazhab berpendapat beda. Mazhab Hanafi berpendapat orang itu disebut mampu kalau punya dana uang senilai 20 dinar. Maka kalau orang punya uang 20 dinar, 1 dinar 4.200.000 atau 300 kalikan 20, maka orang ini dianggap mampu untuk kurban. Hendaknya dia kurban. Mazhab Maliki, kapan orang disebut mampu? Kalau orang ini punya dana untuk living cost selama 1 tahun, mencukupi kebutuhan anak istrinya untuk 1 tahun. Mazhab Syafi'i, kapan orang disebut mampu untuk kurban? Kalau orang ini punya living cost untuk 4 hari saja. Hari kurban dan 3 hari tasyrik. 4 hari. Kalau orang ini punya living cost untuk keluarganya 4 hari, maka orang ini disebut mampu. Silahkan kurban. Mazhab Hambali, kapan orang disebut mampu kurban? Kalau orang ini mampu untuk berhutang untuk kurban dan mampu melunasi hutang tersebut. Tafadhol, silakan. Anda pilih yang mana? Semoga ini membuka cakrawala kita dan hati kita, agar kita tidak gampang berpecah gara-gara hal yang tidak prinsip. Sahabat Nabi berbeda pendapat. Tabi'in berbeda pendapat. Tabi'in berbeda pendapat. Apalagi ulama zaman sekarang. Maka fahami dengan baik, buka hati, buka cakrawala kita berpikir. Itulah mengapa orang Arab berkata ketika berbeda pendapat, samihni, maafkan saya kalau berbeda dengan Anda. Ada sesuatu yang harus saya ikhlaskan dari diri saya untuk panjenengan. Sebagaimana panjenengan juga sama. Ikhlaskan bagian dari panjenengan untuk pendapat kami. Maka adalah tasamuh, ini namanya. Toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sekali lagi sebelum kita tutup dengan doa sama Jumat azabullah, mari kita perbanyak wawasan kita, perlebar dan perbanyak jumlah asatidz dan guru-guru kita. Karena memperbanyak ilmu, memperbanyak guru, insya Allah menambah wawasan dan insya Allah mempermudah kita untuk menerima perbedaan. Selama itu ada perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang diakui oleh para ulama. Sehingga kemudian insya Allah tercipta persaudaraan di antara kita. Berbeda boleh, tapi berpecah jangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asina waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana a'izzal islam wal muslimin. Rabbana aslih ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana irham ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.